Nona, barang-barang sudah hampir selesai dipindahkan. Foto pernikahan ini juga, tolong ambil dan bakar. Foto pernikahan ini juga dibakar? Bakar semuanya. Bakar semuanya. Tidak semua ketulusan akan dibalas dengan cinta sejati. Nanti kalau aku sudah besar, aku akan datang untuk menikahimu. Selama 5 tahun ini, apakah kau pernah mencintaiku? Tidak pernah. Pergi mati saja kau. Bayinya tidak bisa diselamatkan. Mungkin akan sulit untuk punya anak lagi. Cintaku terlalu hina. Xiao Su, aku melepaskanmu. Aku kembalikan kebebasanmu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sayang, sudah pulang. Aku bantu. Haus ya? Bibi Wang, Tuan, Anda sudah pulang. mana Ki Jingluo? Nona Ki sudah pergi beberapa hari yang lalu. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Foto ini membuatku muak. Ki Jingluo. Jadi semakin pinter ya. Tahu juga akting harus sempurna. Bahkan foto pernikahan favoritmu juga kau ambil. Main-main tarik ulur, mau aku yang hubungi? Jangan mimpi. Bibi Wang, Tuan, sudah datang. aromaterapi di kamarku mana? Kau tak tahu aku tidak menyalakannya. Aromaterapi itu, kalau tidak menyalakan aku tidak bisa tidur. Tuan, aromaterapi yang biasa Tuan gunakan itu semuanya disiapkan oleh Nona Ki. Baru saja aku ingin memasangnya untuk Tuan. Ternyata minyak esensialnya sudah tidak ada. Demi memaksaku menemuinya. Bahkan minyak esensial yang biasa kugunakan juga diambil. Bagus. Sungguh bagus. Boss XIAO, kopi Anda. Kopi yang biasa aku minum mana? Nyonya hari ini tidak mengantar kopi. Apa katamu? Kopi yang biasa aku minum itu. Diantar oleh Ki Jingluo. Nayonya, CEO belum. Aku tahu. Dia melarang kalian menerima barang-barang yang kuberikan. Tapi tidak apa-apa. Kamu tidak perlu memberitahunya. Dia sangat pemilih soal kopi. Kopi ini sudah kucari lama. Coba saja, kalau dia suka, akan kuantar lagi. Kamu tidak perlu memberitahunya. Nyonya, dia benar-benar sangat mencintaimu. Keluar. Ki Jingluo, kau memang hebat. Bahkan berusaha mengontrol hidupku di setiap celah. Xiao Su, kemana saja kau beberapa hari ini? Jingluo hilang, kau tahu tidak? Cepat cari dia. Hilang? Mau memanfaatkan ibuku untuk memaksaku? Memang itu saja kemampuanmu. Hubungi aku lagi setelah dia mati. Kalian dengar tidak? Beberapa hari lalu di pantai, ditemukan mayat perempuan, wajahnya sudah rusak terendam. Sama sekali tidak bisa dikenali. Nyonya sepertinya sudah seminggu tidak datang ke perusahaan. Jangan-jangan mayat itu nyonya kita? Xiao. Boss Xiao. Ki Jingluo. Keren juga, sampai pura-pura mati. Katakan, berapa uang yang diberikan padamu untuk menipuku? Tidak, nyonya tidak memberi kami uang. Boss XIAO, suami kecil Penny Lawman. Aku hanya dengar darinya, di pantai ditemukan mayat perempuan tak dikenal. Jangan banyak alasan, kalian semua, mulai hari ini. Keluar dari keluarga Xiao. Asu. Akhirnya kita bisa bersama. Tong-tong, aku sudah menikah. Bukankah kalian sudah bercerai? Siapa yang bilang? 10 hari lalu, kakak sudah memberitahu semua temannya. Dia sudah mengirim pesan, bilang kalian sudah bercerai. Dia tidak mungkin. Dia tidak mungkin benar-benar ingin bercerai denganku. Asu, tidak peduli dia benar-benar ingin bercerai atau tidak. Kamu bisa manfaatkan kesempatan ini untuk berpisah dengannya. Asu, kenapa kamu diam saja? Kamu benar-benar jatuh cinta padanya?
Dia saja. Qi Jingluo. Bukankah kamu paling benci melihat aku dan Tong Tong bersama? Aku sengaja cari dia. Lihat sampai kapan kamu bisa tahan. Qi Jingluo, kali ini kamu tidak bisa merebut Asu lagi. Asu. 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 Ah, Kamu kenapa? Hari ini kamu sudah melamun beberapa kali. maaf. Akhir-akhir ini kerjaan agak sibuk. Bantu aku kupas kepiting dong. Kuku baruku ini baru selesai. Lihat. Mama bilang, kamu paling suka makan kepiting besar. Tapi tidak mau mengupas kulitnya, jadi menahan diri untuk tidak makan. Tapi aku paling suka mengupas kulitnya. Nanti, aku yang kupasin untukmu. Kenapa? Kupas dong. Tunggu sebentar. Kamu harus lebih nurut. Ini tangan orang terkaya di Haisheng, tahu tidak? Cium saja, nggak akan sakit lagi. Kekanak-kanakan banget. Asu, kok melamun lagi? Wah, ini bukan Nona Qi kedua? Baru saja menyebabkan istri orang kehilangan anak. Sekarang sudah mulai merayu suami orang. Berani sekali ya. Asu, Kenapa? Aku salah ngomong? Tong Tong waktu itu tidak sengaja. Jangan bicara seperti itu tentang dia. Tidak sengaja. Xiao Xiu, kamu tega mengganggu kakak ipar demi si imut ini. Kamu masih manusia tidak? Xiao, izin dulu bagaimana caranya. Memaksaku menikahinya, sekarang dia mengalami apa? Semua itu konsekuensi perbuatannya sendiri. Xiao Su, jangan lupa, awalnya kamu. Untuk menyelamatkan Qi Tong Tong. Memohon kakak ipar menikahimu. Setelah Qi Tong Tong sembuh, dia malah menyakiti diri sendiri, sampai kamu jatuh dari lantai untuk menyelamatkannya. Kakimu patah, bahkan matamu buta. Waktu itu di mana? waktu itu. Aku belum mengerti. Diam kau. Waktu itu dokter menyatakan matamu buta total. Bahkan mungkin seumur hidupmu akan duduk di kursi roda. Qi Tong Tong di mana? Waktu itu yang menemanimu di kamar rumah sakit adalah istrimu, Qi Jingluo. Apa katamu? Apa katamu? Sayang. Sayang, jangan marah. Tidak apa-apa. Tidak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sayang. Sayang, jangan marah. Aku temani kamu. Jangan seperti ini. Aku temani kamu. Aku temani kamu. Semua akan baik-baik saja. Waktu itu, yang menemaniku. Jelas Tong Tong. Kenapa kamu bilang Qi Jingluo? Kakak ipar. Dia yang menyuruh kami berpura-pura menipumu. Xiao Su akan sangat emosi mendengar suaraku. Tidak mau bekerja sama dengan pengobatan. Tapi suatu kali, dia mengira aku adalah Qi Tong Tong. Lalu sangat patuh pada dokter. Xiao Yu, aku ingin dia mendapat perawatan terbaik. Jadi tolong bantu aku berakting, anggap saja. Yang menemaninya adalah Qi Tong Tong. Tolong aku. Kakakku sudah memperlakukanmu seperti ini. Kamu masih baik padanya. Dia pernah menyelamatkan nyawamu. Kamu bikin aku kesal. Dia memang pernah menyelamatkan nyawaku. Hutangmu padanya sudah lunas. Sudah bertahun-tahun. Dia benar-benar tidak tahu beruntung. Kakak ipar, meskipun kau seperti ini, dia tidak akan berterima kasih padamu. Aku tidak butuh rasa terima kasihnya. Aku hanya berharap dia cepat sembuh. Kembali menjadi orang yang hebat dan berbakat. Dia seharusnya seperti itu. Lalu mengapa, setelah sekian lama, tidak ada satupun yang memberitahuku? Tong Tong. Apakah itu kamu, Tong Tong? Tong Tong, kenapa kamu tidak bicara?
Apakah karena aku buta? Lumpuh? Kamu tidak mau aku lagi? Bagaimana mungkin Tong Tong tidak mencintaimu? Dia hanya terlalu khawatir, sampai panas dalam. Tenggorokannya meradang, tidak bisa bicara. Benar, Kak. Selama ini di rumah sakit yang merawatmu. Selalu orang yang selalu kau rindukan. Chi Tong Tong, Tong Tong. ambil obat, ambil obat. Karena kakak ipar bilang, dia tidak ingin kamu merasa berhutang padanya. Ini sudah lama berlalu. Dia tidak pernah mengatakannya. Kenapa baru sekarang di saat genting ini dia mengatakannya? Ingin mencari waktu yang tepat untuk keuntungan maksimal. Memenangkan hatiku. Xiao Su, kamu gila ya? Ki Tong Tong sendiri sudah mengakuinya. Apalagi yang kamu bantah? Tong Tong. Mengapa dulu ketika aku bertanya tentang kejadian kebutaan itu, kau langsung mengaku bahwa yang menemaniku adalah kamu? Ki Tong Tong sendiri sudah mengakuinya. Apalagi yang kamu bantah? Tong Tong. Mengapa dulu ketika aku bertanya tentang kejadian kebutaan itu, kau langsung mengaku bahwa yang menemaniku adalah kamu? Karena aku cemburu pada Ki Jingluo. dialah yang merebutmu dariku. Xiao Su, di dunia ini, tidak mungkin ada yang lebih mencintaimu daripada Ki Jingluo. Aku paling benci kebohongan. Aku. Apakah Anda Tuan Xiao Su Xia? Ya, aku. Ada apa? Ki Jingluo adalah istri Anda, benar? Apa yang dilakukan? Membunuh dia? Menyakiti orang? Atau menyebabkan kebakaran? Atau melukai orang? Atau menyebabkan kebakaran? Tuan Xiao, dengan sangat menyesal kami memberitahu Anda. Istri Anda, Nyonya Ki Jingluo, telah meninggal dunia 10 hari yang lalu. Silakan ikut kami ke kantor untuk mengidentifikasi jenazah. Melompat ke laut. Tuan Xiao, mohon bersabar. Baik. Seragamnya bagus, beli di mana? Imitasi tinggi, beli di mana? Ki Jingluo? Berani sekali, tahu tidak, memalsukan identitas orang lain itu salah. Tuan Xiao, saya mengerti perasaan Anda, tolong perhatikan kata-kata Anda. Ki Jingluo tidak mungkin mati. Bahkan jika semua orang di dunia mati, dia tidak mungkin mati. Mengumpulkan sekelompok orang seperti kalian untuk memainkan sandiwara ini. Untuk apa? Ulang dan bilang padanya, tidak mungkin. Selain itu, berapa uang yang dia berikan untuk memainkan sandiwara ini? 100.000. 200.000. Tuan Xiao, tolong serius. Ini, 1 juta. Pulang dan bilang padanya. Jika sekarang tidak pulang, tidak perlu pulang selamanya. Asu, asu. Asu. Aku tadi sepertinya melihat Bos Xiao, yang duduk di depan Bos Xiao. Sepertinya bukan istrinya. Kamu kenal istrinya? Tentu saja, 5 tahun lalu, saham Xiao jatuh. Ketika rantai pendanaan terputus, istrinya bahkan datang memohon padaku. Istrinya sepertinya bernama Ki Jingluo, kan? Saat itu, keuangan Xiao bermasalah. Xiao Su buta dan lumpuh. Di rumah sakit, dia terpuruk, tidak bisa bertemu orang. Ki Jingluo, demi mendapatkan investasi, dia bahkan menggadaikan Changhe Group yang ditinggalkan ibunya. Semuanya digadaikan. Saat itu aku penasaran, sampai sejauh apa wanita ini akan berjuang untuk suaminya. Sengaja membuatnya main bersamaku. Hasilnya, dia sampai muntah darah, tidak menyangka wanita ini. Setelah cuci perut di rumah sakit, langsung balik menemani aku. Lanjut minum. Aku langsung suka sama sikapnya yang nekat itu. Henjen menjebaknya. Nggak nyangka dia nggak mau sama sekali, padahal udah aku kasih obat. Tapi dia maksa kabur, sayang banget. Boss Xiao, Boss Xiao. Boss Xiao. Paling lambat besok, habis-habisan bikin Luo Group bangkrut. Su, kamu terluka. Su, kenapa kamu mau balas dendam buat kakak?
Jangan-jangan kamu jatuh cinta sama dia? Qi Jingluo itu istriku. Dia juga mewakili Xiao Group. Jadi kalau mereka ganggu dia, sama aja ganggu aku. Tapi dia udah bukan istri kamu lagi. Sekarang Qi Jingluo yang nyusahin udah nggak ada. Asal bisa nikah sama Xiao Su, pakai cintanya ke aku. Pasti bisa manfaatin ini buat dapetin Xiao Group. Keskiwi ke tanganku. Su. Kita nikah, ya? Aku pengen secara resmi. Jadi Nyonya Xiao. Aku sama Qi Jingluo belum cerai. Dia begitu mencintaiku. Masa iya dia beneran pengen cerai sama aku? Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Gak bisa dihubungi. Su, kakak udah blokir kamu. Dia beneran pengen cerai sama kamu. Aku gak percaya. Su, Tuan, Anda cari apa? Barang-barang Qi Jingluo mana? Kok gak ada? 10 hari yang lalu Nyonya udah bawa semua barangnya. Qi Jingluo, kali ini kamu main serius sama aku. Pergilah. Semoga kamu cepat sembuh. Dengan aromaterapi ini, semoga kamu bisa tidur lebih nyenyak. Semoga suami senang lihat bunga ini. Qi Jingluo, kamu bawa semua barangmu. Kamu beneran pengen cerai sama aku, ya? Gak bohong? Bukan ingin membuatku berubah pikiran, tapi benar-benar ingin bercerai denganku. Tapi aku tidak mengizinkanmu pergi begitu saja dariku. Aku tidak mengizinkan. Xiao Yu. Izwai, ada di tempatmu ya? Katakan padanya, di rumah masih ada beberapa barang miliknya. Suruh dia datang sendiri sekarang untuk mengambilnya. Xiao Su, kamu jahat. Aku tidak punya kakak yang tega dan kejam seperti ini. Di saat seperti ini, kamu masih melakukan kakak seperti ini. Apakah kamu masih manusia? Apa yang kulakukan padanya? Bukankah Qi Jingluo sudah mati? Bahkan jika mati, harus pulang sendiri dulu, bersihkan rumah. Baru mati nanti, jangan kotori tempatku. Tenang Xiao Su, tenang. Kamu harus berbaikan dengannya, jangan menakutinya, jangan marahi dia. Barang kakak iparku mana? Berikan padaku. Qi Jingluo mana? Suruh dia datang sendiri ambil. Dia tidak bisa datang. Apa maksudnya tidak bisa datang? Apa dia sekarang menggunakan cara lain, menipu orang baru? Untuk menikahinya lagi? Kakak, kamu benar-benar bajingan. Kakak ipar mencintaimu bertahun-tahun. Kau mau dia bahkan mati pun tidak tenang? Apa yang Qi Jingluo berikan padamu? Yang tidak bisa kuberikan? Kamu juga mau menipuku demi dia ya? Jingluo sudah mati. Kakak iparku. Istrimu Qi Jingluo. Wanita yang paling mencintaimu di dunia ini 10 hari lalu karena kamu kehilangan nyawanya. Aku tidak mengerti. Kenapa kalian semua harus berdiri di seberangku, membelanya dan menyakiti diri sendiri? Menurutmu mungkin tidak? Orang seperti dia yang tidak peduli cara, mungkin menyakiti diri sendiri? Kakak, apa kau benar-benar tahu betapa Jingluo mencintaimu? Tahukah kamu, dia mengandung anakmu? Betapa bajana dia. Tapi apa yang kau lakukan padanya? Kau melihat sendiri Qi Tongtong membunuh Anak kalian. Sebagai suami, kamu tidak peduli sama sekali. Kamu memang jahat.
Menurutmu dia pantas mengandung anakku? Pertama-tama menipu untuk menikah. Lalu, memanfaatkan aku yang mabuk untuk naik ke tempat tidurku. Malam itu kamu sendiri yang mabuk dan meneleponnya. Menyuruhnya menjemputmu. Kamu juga sendiri yang menyuruhnya untuk tidak pergi. Tak disangka. Kakakku yang dingin ini, ternyata ada sisi seperti ini, sampai-sampai sendiri. Menelepon, menyuruhmu menjemputnya. Aku sudah sangat senang. Kamu tidak boleh pergi. Aduh, kamu tidak boleh pergi. Selamat, kakak ipar berhasil menaklukkan kakakku. Seperti kata pepatah, malam pengantin singkat. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Semangat, kakak ipar. Semangat! Aku tidak akan kemana-mana. Jingluo, aku mencintaimu. Jangan pergi, oke? Mengerti? Sudahlah. Sudahlah. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Lagi pula kalian sudah bercerai. Meskipun Jingluo bukan kakak iparku lagi, dia tetap sahabat terbaikku. Mulai sekarang, Yurzenya tidak ada hubungannya lagi denganmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkanku? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Jingluo angkat telepon dong. Ibu, Masih ingat pulang? Ibu, Ki Jingluo 2 hari ini pulang tidak? Tidak, Asu, di kalangan sedang ramai dibicarakan. kamu dan Jingluo bercerai. Ini sebenarnya bagaimana? Jingluo menikah denganmu selama 5 tahun ini. Untuk keluarga Xiao, untuk grup perusahaan Xiao. Selalu berusaha sepenuh hati, apalagi yang tidak. Kamu puas? Kenapa harus menikahi itu? Kitong-tong yang dibuat-buat. Ibu, bukankah ibu bilang dia berbakti? Dia selama ini tidak pernah sekalipun menelepon ibu. Dia pergi kemanapun tidak pernah memberitahu Anda. Apakah kalian bersekongkol untuk menipuku? Apa maksudmu dengan pertanyaan itu? Kamu juga belum pernah melihat Jingluo. Lalu kenapa kamu masih diam saja? Cepat cari dia. Jika tidak bisa menemukan Jingluo, jangan pulang. Cepat pergi. Ki Jingluo, kamu benar-benar pergi. Dengan sangat tegas. Membawa semua barang di rumah. Setelah pergi, bahkan aku diblokir, ibuku juga tidak diberitahu. Apakah kamu benar-benar ingin meninggalkanku? Tidak, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Siapa? Asu. Apakah Ki Jingluo ada di sini? Ki Jingluo, aku tahu kamu di sini. Keluar. Ki Jingluo. Kamu kesini bukan untuk mencariku. Tapi untuk mencari Ki Jingluo. Asu. Ki Jingluo, cepat keluar. Ki Jingluo. Ki Jingluo dan ibunya. Asu.
Asu, ada apa kamu mencari kakak? Apakah dia membuatmu marah lagi? Ini kamar Qi Jingluo, bukan? Jah. Setelah ibunya meninggal, kakak tidak mau tinggal bersama kami. Jadi tidak dibersihkan. Bukankah kamu bilang? Dulu Qi Jingluo menyalahkan kematian ibunya pada kalian berdua, dan menggunakan alasan itu untuk terus menghina kalian, sampai kalian terpaksa tinggal di kamar pembantu. Lalu kenapa sekarang yang tinggal di kamar pembantu adalah Qi Jingluo? Ketika dia ada, dia memang menghina kami. Ketika dia tidak ada, ayah ingin kami tinggal lebih baik. Ketika dia ada, dia tinggal di kamar seperti ini sambil menghina kalian, ya? Tong Tong. Aku tanya sekali lagi, dulu Qi Jingluo memanfaatkan statusnya sebagai putri besar untuk menghina kalian berdua, benar? Benarkah ini? Aku? Rupanya kau terus menipuku. Tidak, Asu. Aku tidak menipumu. Aku berkata jujur, Qi Jingluo. Dia terus-menerus menggangguku, tidak hanya aku. Dia juga mengganggu ibuku, dia ingin merebutmu dariku, Asu. Qi Tong Tong. Kau terus membuat kebohongan untuk membuatku kasihan padamu. Tuan muda. Tuan muda. Apakah itu Anda? Anda adalah. Aku dulu adalah kepala rumah tangga keluarga Qi. Sejak aku pulang untuk pensiun, sudah lama sekali. Aku tidak kembali ke sini, katanya. Anda menikahi nona besar. Sungguh bagus, nona besar ini benar-benar impian yang menjadi kenyataan. Apa maksudnya? Tuan muda, Anda lupa? 20 tahun yang lalu. Anda sering bermain ke rumah, waktu itu Anda dan nona besar sangat akrab, Anda bahkan memberinya banyak hadiah, dan membelanya, melawan nona kedua bersama. Maksud Anda? 20 tahun yang lalu. Gadis kecil yang dekat denganku. Bukan Qi Tong Tong. Bagaimana mungkin, 20 tahun lalu gadis kecil yang Anda sayangi adalah nona besar Jingluo. Kau peniru, jelek, berani-beraninya merebut ayah dariku. Jangan ikut campur. Nona besar Jingluo ini, di keluarga Qi, posisinya sangat rendah. Semua orang mengganggunya, hari itu di pemakaman nyonya. Hanya Anda yang membantunya. Nona besar sangat berterima kasih pada Anda. Jangan takut, aku akan selalu melindungimu. Tidak apa-apa, ibu bilang, asal menikah dengan seorang gadis, bisa melindunginya selamanya, saat aku besar nanti. Aku akan menikahimu, saat itu aku yang akan melindungimu. Kau tidak perlu takut lagi. Bi benarkah? Ayo bersumpah, saat aku besar nanti, aku akan datang untuk menikahimu. Nona kedua, kenapa kau di sini? Aku tidak peduli, apapun yang kakak punya, aku juga mau, aku pasti akan. Medek kakak Xiao Su. Waktu itu kau juga bilang, saat nona besar-besar nanti, akan menikahinya. Dan membawanya pergi dari rumah ini. Tak disangka, ucapan masa kecil ternyata menjadi jodoh yang indah. Maksud Anda adalah 20 tahun yang lalu. Gadis kecil yang selalu mengikutiku adalah Qi Jingluo. Ayah. Waktu itu, Nona Tongtong sering mengganggu Nona Jingluo. Bahkan sengaja mendorong Nona Jingluo ke kolam renang. Kamu membalas dendam untuknya dengan mendorong Nona Tongtong ke kolam juga. Itu semua kejadian 20 tahun yang lalu. Wajar kalau kamu tidak ingat, lagi pula setelah itu kamu pergi ke luar negeri. Dan tidak tinggal di rumah lagi. Kakak Su. Akhirnya kamu kembali mencariku. Aku kembali. Kakak. Kenapa barang yang kuberikan untuk Tong Tong ada di kamu?
Ini pita milikku, aku memakainya sejak kecil. Barang ini aku pilih sendiri. Aku tidak mungkin lupa barang yang kuberikan. Ya, ini kamu, kakak. Kenapa kamu selalu mengambil barangku tanpa izin? Aku sudah mengembalikan semua barangku padamu. Aku mohon, bisakah kamu tidak merebut barangku lagi? Kamu yang selalu mengganggu Tongtong. Ya kan? Bukan milikmu. Jangan bermimpi. Ki Tongtong selalu membohongiku. Jingluo adalah orang yang kujanjikan untuk kunikahi. Tengah malam siapa? Sangyao, aku punya koneksi. Bantu aku cari seseorang. Tengah malam cari siapa? Lihat jam berapa sekarang. Aku mencari Ki Jingluo. Aku tidak salah dengarkan? Kamu mencari Ki Jingluo? Aku bertemu Xiao Yu hari ini, dia bilang, Ki Jingluo terjun ke laut, tapi aku tidak percaya, dia pasti berbohong. Sekarang aku tahu beberapa hal. Pokoknya sekarang bantu aku cari Ki Jingluo. Temukan dia. Xiao Yu bilang, Ki Jingluo sudah meninggal. Bagaimana sih? Dia sangat mencintaimu, mana mungkin dia pergi? Aku tidak tahu, dulu aku pikir dia. Aku salah menuduhnya. Pokoknya sekarang bantu aku. Cari Ki Jingluo. Baik-baik, jangan panik. Aku bantu cari. Orangnya ketemu belum? Dia di mana? Dia di mana? Katakan padaku. Cepat. Xiao Xiu. Tenang, dengar aku. Xiao Yu tidak berbohong, kakak ipar. Dia benar-benar sudah melompat ke laut. Tepat di malam kau bercerai dengannya. Xiao Xiu. Aku tahu kau sulit menerima, tapi... Ki Jingluo. Ki Jingluo. Aku benar-benar tidak menyangka, kau sampai membohongiku. Bahkan sahabat terbaikku kau beli. Xiao Xiu. Apa maksudmu? Sang Kiao. Aku tahu, ini karena aku mengabaikan Ki Jingluo. Kau tidak puas padaku, tapi aku sahabatmu. Bagaimana bisa kau membohongiku demi dia? Xiao Su, kau gila aja? Kita tumbuh besar bersama, kau pikir aku akan bercanda tentang hal seperti ini? Aku tidak peduli apapun yang kau katakan. Ki Jingluo tidak mungkin menyakiti dirinya sendiri. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang lebih mengenalnya daripada aku. Dia begitu kuat, begitu sabar, bagaimana mungkin dia kehilangan nyawa sebelum benar-benar mendapatkanku? Dia sangat mencintaiku. Dia bahkan rela mengikat dirinya padaku. Terikat padaku selama 5 tahun, bagaimana mungkin dia menyakiti dirinya sendiri? Dia tidak mungkin menyakiti dirinya sendiri. Aku tidak percaya dia akan menyakiti dirinya sendiri. Sang Kiao. Sang Kiao. Kau panggil dia sekarang. Panggil dia ke sini. Aku ingin bicara baik-baik dengannya. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan bercerai lagi. Tidak akan. Panggil dia ke sini. Panggil dia. Xiao Xiu, tenanglah. Aku tahu kau sedih. Tapi kakak ipar sudah meninggal, bagaimana aku bisa memanggilnya untuk bicara denganmu? Ini bohong. Semua ini bohong. Saat kakak ipar masih hidup, kau tidak menghargainya. Sekarang dia sudah meninggal, kau malah berbuat onar. Sudah. Kamu pikir aku bohong ya? Jenazah kakak iparmu masih terbaring di kamar mayat. Kalau tidak percaya, baik. Aku antar kau temui dia. Ayo. Aku nggak mau. Nggak usah. Aku nggak perlu. Dengar ya. Aku nggak butuh bantuanmu. Aku juga bisa cari Ki Jingluo. Aku sendiri yang akan menangkapnya. Istriku hilang. Namanya Ki Jingluo. Tolong carikan dia. Anda keluarga Ki Jingluo? Anda datang untuk identifikasi jenazah? Silakan ikut saya. Berdasarkan tes DNA, mayat ini dipastikan adalah Ki Jingluo. Keluarga boleh mendekat untuk identifikasi. Kakak Su. Kakak Su. Kakak Su, kamu tidak kenal aku lagi?
Su. Aku dingin. Keluarga boleh maju untuk identifikasi jenazah. Saat lompat laut, mayat pakai trench coat merah, sweater turtleneck putih, celana jeans biru, di pergelangan tangan kiri ada bekas luka sepanjang 1 cm. Stop. Kaki, Jangan lanjut. Ini bukan Qi Jingluo. Qi Jingluo tidak mungkin lukai diri sendiri. Kalian semua dibayar Qi Jingluo untuk menipuku. Iya kan? Pak, kami sangat paham. Kesedihan kehilangan orang tercinta. Tapi Dena tidak bisa bohong. Mayat yang terbaring di sini dipastikan adalah istri Anda, Qi Jingluo. Aku tidak percaya. Pak, Qi Jingluo. Mana Qi Jingluo? Panggil dia temui aku. Grup Changhe ini adalah perusahaan peninggalan Mama Bos Kiwai. Selama ini Bos Xiao selalu bantu Bos Ki tindas. Bos Ki kecil kami. Berani sekali kau datang. Selama ini Bos Ki kecil kami di grup Changhe berlaku baik padamu, kau malah tega hianati. Bergaul dengan anak lain dari wanita itu. Sekarang Bos kecil Ki sudah tiada. Untuk apa kamu datang lagi? Beraninya kau mengutuk Jingluo. Berhenti. Bos Xiao, sesuai dengan perjanjian yang sudah. Anda tanda tangani. Anda dan Bos kecil Ki tidak memiliki hubungan apapun. Jika Anda masih memaksa membuat keributan, saya terpaksa memanggil satpam untuk Mengeluarkan Anda. Kamu asisten Qi Jingluo ya? Ja, Bawa aku ke kantornya, aku ada yang mau dibicarakan. Bos Xiao, silakan. Sudah kuduga dia membohongiku. Seperti yang kamu duga, Bos kecil Ki sengaja menggantung foto pernikahan ini di sini agar saat dia bekerja, begitu menengadah, bisa langsung melihatmu. Apakah dia sering melihatnya? Ya, saat dia lelah bekerja. Paling suka menatap foto ini. Kamu sepertinya sangat mencintaiku. Ini salahku. Aku terlalu mudah tertipu. Aku tidak bisa mengenalimu. Kamu adalah orang yang dulu ingin kujaga. Aku bantu kamu, haus kan? Makan ya suami. Sudah capek ya? Berlaga alim. Anak kita sudah tiada. Sudah tiada ya sudah. Lagi pula kalau lahir aku juga tidak akan menyukainya. Mulai sekarang, jangan muncul lagi di hadapanku. Aku akan bantu dia bisa menyelesaikan soalnya. Lebih baik begitu. Jingluo. Pulanglah, ya? Aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Jingluo. Bisakah kamu tidak meninggalkanku?
Kamu tidak pantas berada di sini. Pergilah. Aku adalah suami Jingluo. Setengah dari grup Changhe milikku, kenapa aku harus pergi? Kakak, ku beritahu, selama aku ada, jangan harap bisa menguasai perusahaan Jingluo. Xiao Yu, aku juga beritahu kamu. Segera bawa aku menemui Qi Jingluo. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak menganggapmu sebagai adik. Siapa yang mau jadi adik orang buta dan bodoh sepertimu? Aku hanya menjalankan wasiat terakhir Jingluo untuk mengelola grup Changhe. Di masa depan, separuh keuntungan grup Changhe akan disumbangkan ke Yayasan Perempuan dan Anak. Kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Kenapa kamu tidak membawaku bertemu Qi Jingluo? Karena dia sudah meninggal, kan? Baiklah, biarkan grup Changhe dan dia mati bersama. Xiao Su. Jingluo sudah tiada. Bukankah kamu selalu membencinya karena mengikat dan memaksamu? Sekarang dia sudah tiada. Bukankah kamu sudah bebas? Kenapa masih mengganggunya? Xiao Yu, bukan itu maksudku. Xiao Yu. Xiao Yu, dengarkan kakak. Kakak sudah melakukan banyak kesalahan, Xiao Yu. Aku mencintainya. Aku mencintai Jingluo. Kenapa kamu tidak mengatakan ini saat dia masih hidup? Sekarang dia sudah tiada. Apa gunanya mengatakan ini? Boleh saja. Terserah, asalkan kamu membawaku. Berhubungan. Mau membawaku? Boleh, mau membawaku juga boleh. Kamu? Sudah terlambat. Kamu tidak tahu betapa Jingluo mencintaimu. Sejak 8 tahun lalu ketika kamu menyelamatkannya dari sungai, dia seperti kesurupan mencintaimu. Sudah lama kukatakan padanya, kamu bukan lagi orangnya. Pernah berjanji akan menikahinya. Tapi dia keras kepala. Apa? Apa yang kamu katakan? Sungai apa? 8 tahun lalu, kamu menyelamatkan seorang gadis yang mencoba bunuh diri karena depresi berat. Kamu lupa. Ibu, maafkan aku. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Aku akan menemanimu. Ah, Nona, Nona. Bertahanlah, Nona. Kenapa menyelamatkanku? Orang sepertiku, mati pun tidak ada yang peduli. Aku peduli. Meski aku tak tahu apa yang kau alami, tapi hidup. Seperti ombak di laut, pasti ada pasang surutnya. Kau sekarang sakit, sedih. Itu karena kau sedang di titik terendah. Tapi titik terendah itu akan segera berlalu. Tidak akan berlalu. Akan berlalu. Semua yang kau alami sekarang akan membentukmu. Menjadi nutrisi untuk masa depan, mendukungmu mencapai tempat yang lebih tinggi dan indah. Benarkah? Karena hanya dengan hidup, kau bisa menemukan cahaya milikmu sendiri. Kemudian, Jia berkata padaku, orang yang menyelamatkannya dulu adalah kakak yang waktu kecil bilang akan menikahinya. Dan juga kakak dari sahabat terbaiknya. Dia sangat bahagia. Dia merasa semua ini adalah takdir. Jingluo sejak kecil sudah kehilangan ibu. Ibu tiri dan adiknya selalu menyiksanya, sampai membuatnya depresi berat. Dari mana dia dapat keberanian untuk memberitahumu? Jingluo sudah berusaha sangat keras. Dia menulis banyak surat untukmu. Dia juga bilang, saat ulang tahunnya yang ke-24, dia akan mengungkapkan perasaannya padamu. Tapi kau?
Kau salah menganggap mutiara palsu sebagai yang asli. Bahkan bersama orang yang hampir membunuhnya. Kak, Tohoke kau? Jingluo dulu bukan tidak pernah berpikir untuk melepaskanmu. Dia sebenarnya sudah siap untuk pergi. Jika bukan karena kebetulan. Mendengar Ki Tongtong ingin mencelakanmu, dia tidak akan memaksamu untuk menikahinya. Dia melakukannya untuk menyelamatkanmu. Tapi kau? Kenapa kau tidak percaya padanya? Kenapa kau memperlakukannya seperti ini? 5 tahun. Selama 5 tahun. Kaulah yang menghancurkannya. Kaulah yang membunuhnya. Xiao Yu. Kenapa kau tidak membawaku menemui Qi Jingluo? Kamu sekarang harus segera membawaku menemuinya. Kalau tidak, grup Changhe tidak ada yang bisa memilikinya. Xiaosu, kamu sedang gila apa? Aku tidak gila, aku ulangi sekali lagi, dalam 3 hari. Bawa aku bertemu Qi Jingluo, kalau tidak, grup Changhe tidak ada yang bisa memilikinya. Xiao Su. Kamu ingin membahayakan semua orang di sekitarmu? Dalam seminggu, aku akan mengakui sisi grup Changhe. Hemuk jengkel ke barnya. Bos Xiao memerintahkan untuk menekan grup Changhe. Apa dia masih menyimpan dendam karena Nyonya memaksanya menikah dulu? Nyonya begitu baik padanya, tapi CEO bahkan mau menekan. Warisannya juga benar-benar keterlaluan. Kalian bilang siapa yang keterlaluan? Sebagai karyawan perusahaan, berani menghina bos di belakang? Sepertinya kamu tidak ingin bekerja lagi. Maaf, Nona Qi. Aku tidak bermaksud begitu. Hari ini kalau tidak aku beri pelajaran, kamu tidak tahu siapa bos perusahaan ini. Sedang apa? Asu. Asu. Mereka di belakang membicarakanmu, bilang kamu tidak adil pada kakak. Mereka benar? Aku yang tidak adil pada Jingluo. Apa katamu? Hanya Qi Jingluo yang adalah istri sahku, dan hanya dia yang adalah Nyonya Presiden Grup Xiao. Asu. 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 Bagaimana bisa kamu berkata begitu padaku? Kamu tidak menyukaiku lagi? Qi Tongtong, kenapa kamu menipuku bilang 5 tahun lalu? Orang yang kucari adalah kamu? Padahal akulah yang pertama menyukaimu. Kakak itu, dari kecil sudah licik. Dia mendengar percakapanku dengan ibu, dia tahu aku menyukaimu setelah itu. Dia sengaja pura-pura lemah. Dia ingin merebutmu dariku, Asu. Jadi selama ini, semua yang kamu katakan padaku adalah kebohongan? Aku? Tidak, awalnya kamulah yang salah mengenali. Kamu mengira aku adalah kakak waktu kecil, Asu. Aku hanya terlalu mencintaimu, jadi aku Membiarkan kesalahan itu berlanjut. Ya, akulah yang salah mengenali. Akulah yang terus-menerus salah mengenali orang. Akulah yang menyakiti Jingluo. Bangun. Su, aku baru dengar. Kau ingin mencaplok grup Changhe. Ada hubungannya denganmu? Su, kau tahu, grup Changhe sebenarnya milik keluarga Qi. Ibu Qi Jingluo sengaja merebutnya. Kalau kau ingin menekan grup Changhe, kenapa kita tidak bekerja sama? Aku bisa minta ayah membantumu. Membantumu segera menguasai grup Changhe. Kebetulan, kan kau sudah bercerai dengan kakakku. Kau bisa menjadikan grup Changhe sebagai mahar untukku. Pertama, grup Changhe milik Jingluo. Kedua, aku tidak mungkin menikahimu. Apa yang kau katakan? Kau tidak mencintaiku lagi? Orang yang kucintai bukanlah kau. Penjaga. Su, Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Bos Xiao. Bawa perempuan ini keluar, mulai sekarang tidak boleh lagi. Masuk ke grup Xiao. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Xiao Su, kenapa kau menekan grup Changhe? Aku tidak bermaksud menekan grup Changhe. Aku hanya ingin menikahi Bos Qiu. Keluar. Xiao Su, sadarlah. Kakak iparmu sudah meninggal, besok adalah pemakamannya. Kau malah merusak hasil jerih payahnya. Pantaskah kau melakukan ini padanya? Kalau bukan karena sikapmu yang dingin dan acuh, kakak iparmu tidak akan sampai seperti ini, kematiannya. Sepenuhnya karena dirimu sendiri. Tidak mungkin. Qi Jingluo tidak mungkin menyakiti dirinya sendiri. Dia hanya tidak ingin menemuiku. Aku akan menggunakan cara ini. Aku beritahu, kalau aku menyebarkan kabar ini, dia pasti tidak akan tahan dan akan menemuiku.
Xiao Su, teruslah hidup dalam mimpimu. Kau pasti akan menyesal. Makan sudah siap, sayang. Sayang, sudah pulang. Sayang, selamat datang pulang. Kau tahu aku tidak akan makan. Jangan sok suci. Xiao Su, ayo antar kakak ipar untuk terakhir kalinya. Jangan tinggalkan penyesalan. 1 penghormatan. 2 penghormatan. Cepat lihat, Bos Xiao datang. Bos Xiao datang. Xiao Yu. Berlebihan aktingnya. Apa maksud kalian melakukan ini? Jingluo sebenarnya tidak mati. Kenapa kalian mengadakan pemakaman untuknya? Kalian sedang mengutuknya. Kakak, Kamu sudah melihat sendiri. mayat Jingluo. Masih mau membohongi diri sendiri? Aku sudah lihat mayat di kamar jenazah. Itu bukan Jingluo. Jingluo sebenarnya tidak mati. Bos Xiao, mohon bersuara. Kami tahu kamu sedih, tapi kantor sudah mengeluarkan. Circulation, Bos Xiao. Anda harus jaga kesehatan. Xiao Su. Jangan melawan lagi. Kakak ipar. Dia benar-benar sudah meninggal. Kenapa kalian mengadakan pemakaman untuknya? Dia sama sekali tidak mati. Kakak. Kakak. Tenang dulu. Jingluo sudah pergi. Xiao Su. Jingluo, jangan mati. Keluar dong. Kamu tidak boleh begini padaku. Kamu tidak boleh mati. Kenapa? Kenapa setelah aku tahu? Aku melakukan banyak kesalahan, kamu pergi begitu saja. Dalam keadaanmu sekarang, aku harus bagaimana? Bagaimana aku bisa menebus kesalahanku padamu? Dalam keadaanmu sekarang, bagaimana aku bisa memberitahumu? Aku sudah lama mencintaimu. Kakak. Kakak. Xiao Su. Xiao Su. Ambulans, cepat panggil ambulans. Kakak.
Sekarang dia sudah pergi. Kamu tahu menyesal, tahu sakit hati. Buat apa? Kasih sayang yang terlambat lebih hina dari rumput. Ibu, Dasar kamu yang memaksanya sampai mati. Kamu tidak hanya membunuh anakmu sendiri. Kamu juga membunuh istri yang paling mencintaimu. Ibu. Apakah aku benar-benar sudah terlambat? Nok, kamu benar-benar buta mata dan hati. Jingluo, gadis yang begitu baik. Bagaimana bisa kamu tega mengabaikannya? Di dunia ini, tidak ada yang bisa menandingi Jingluo. Dia yang paling mencintaimu. Cincin. Ibu, cincinku hilang. Cincin. Cincin. Di mana cincinnya? Cincin pernikahanku dengan Jingluo harus ditemukan. Di mana cincinnya? Kenapa tidak bisa ditemukan? Cincin. Jingluo, aku tidak bisa menemukan keduanya. Cincin. Di mana cincinnya? Cincin pernikahanku dengan Jingluo harus ditemukan. Xiao Xiu. Cincin ini hanya permulaan. Jingluo. Aku akan mengambil kembali segalanya yang dia dapatkan darimu. Semuanya akan ku kembalikan. Bos Xiao, Yurik, ada yang menawarkan harga tinggi untuk membeli saham Xiao. Mau menjatuhkan grup Xiao. Ayah, Anda tidak salah dengar, benar-benar. Putra sulung konsorsium Luo akan berkunjung ke rumah kita. Tentu tidak salah, kurasa. Mereka seharusnya sudah hampir sampai. Ini hadiah dari tuan muda kami untuk keluarga Qi. Tidak tahu bagaimana ahli waris konglomerat Luo bisa merendahkan diri datang ke keluarga Qi. Mencari kerjasama? Jika hanya melihat keluarga Qi, memang. Bahkan tidak layak mengikat sepatu kami, keluarga Luo. Tapi aku datang untuk membalas budi. Ya, membalas budi. 3 tahun lalu. Aku ke Haicheng untuk bisnis, mengalami kecelakaan, seorang wanita yang mengaku putri sulung keluarga Qi menyelamatkanku. Saat itu aku terluka parah. Dikirim ke luar negeri, tidak sempat berterima kasih langsung. Setelah itu aku mencari tahu, keluarga Qi di Haicheng hanya satu. Jadi begitu sembuh, aku langsung datang. Benar, aku yang menyelamatkanmu waktu itu. Putri keluarga Qi. Benarkah? Tapi menurutku, kalian tidak mirip. Sebenarnya, setahun yang lalu aku sakit parah. Lalu melakukan beberapa operasi kecil. Jadi penampilanku berubah sedikit. Lihat, ini penampilanku dulu. Wah, bagus sekali. Dengan gadis cantik sepertimu yang menolongku. Sepertinya aku dan keluarga Qi memang punya jodoh. Tenang saja, Putri Qi. Nantinya aku akan bantu keluarga Qi dengan baik. Oh ya, besok malam aku ada jamuan makan malam yang sangat penting. Apakah aku beruntung bisa mengundang Nona Qi untuk menjadi pendampingku? Baik. Bagus. Aku akan belikan pakaian untuk jamuan makan malam. Dan perhiasannya terlebih dahulu. Nona Qi, kita bertemu besok malam. Sampai jumpa besok malam. Jingluo, tenang saja.
semua orang yang menyakitimu tidak akan kulewatkan, termasuk suamimu yang kejam itu. Ayah. Aku sudah memancing Xiao Su begitu lama. Apakah tidak sayang jika sekarang menyerah? Sayang apa? Xiao Su sudah tahu. Kamu menipunya sebelumnya. Sekarang kamu hanya perlu diam dengan tenang. Dia tidak akan tahu hal lain. Jika kamu memprovokasinya, dia akan membongkar semua kejadian tahun lalu. Bahkan 10 keluarga Qi pun tidak cukup untuk balas dendamnya. Nilai keluarga Luo jauh lebih besar daripada keluarga Xiao. Tong, di masa depan, apakah keluarga Qi kita bisa lebih maju? Tergantung padamu, calon istri pemimpin keluarga Luo. Ayah. Tunggu saja dan lihat. Kamu pikir kamu pantas untuk Jing Luo? Kamu kenal Jing Luo? Jangan-jangan kamu benar-benar mengira Jing Luo sudah mati? Apa maksudmu? Jing Luo tidak mati, kan? Dia belum mati ya? Dia di mana? Katakan padaku. Katakan padaku. Bicara dong. Katakan padaku, di mana dia? Apa kamu sembunyikan dia? Bicara dong. Kamu siapa? Aku mohon, katakan padaku. Di mana Luo? Bisa tidak? Aku mohon, bawa dia sini, boleh tidak? Aku sangat ingin bertemu dengannya. Buru-buru apa? Pertunjukan baru saja dimulai. Kamu sudah menyiksanya begitu lama. Bagaimana aku bisa melepaskanmu dengan mudah? Kamu, asalkan aku bisa bertemu Jing Luo. Aku mau apa saja, asalkan bisa bertemu dia. Xiao Su, aku mau kamu hidup. Tidak. Seperti mati. Jing Luo, bisakah kamu kembali? Sepanjang hidupku, aku tidak pernah membayangkan hal yang menyakitkan seperti ini. Aku mohon, kembalilah padaku, boleh tidak? Tuan, cepat bangun. Di luar kebakaran. Cepat, bawa semua barang Jing Luo. Jaga baik-baik, bawa keluar. Wah, Cepat. di rumah sudah tidak ada barang yang berhubungan dengan Nona Jing Luo. Lagi. Xiao Su, kamu tidak pantas memiliki jejak keberadaannya, termasuk rumah ini, yang dia siapkan dengan hati untukmu. Jing Luo. Sekarang satu-satunya yang berhubungan denganmu di sampingku. Hanya surat perceraian ini. Kamu baik-baik saja. Sadarlah. Bertahanlah, bertahanlah. Aku akan membawamu pergi. Jangan pedulikan aku. Mobil akan segera meledak. Kamu akan mati. Aku bisa, kamu juga bisa. Bertahanlah. Aku akan membawamu pergi. Kamu baik-baik saja. Kamu tidak takut mati? Aku pertama kali melihat wanita sepertimu. Bahkan rela mati untuk orang asing. Karena
ada yang bilang padaku, selama masih hidup, baru bisa menemukan cahaya milikmu sendiri. Jadi, kita tidak boleh menyerah. Kamu tidak apa-apa. Baik-baik saja. Kenapa? Aku tidak terluka. Terkena batu sedikit tidak apa-apa. Tapi kamu terluka parah kalau terkena batu. Pasti nyawamu tidak akan selamat. Tapi aku hanya seorang. Orang asing saja. Namaku Qi Jingluo. Namaku Luo Jian. Sekarang kita sudah kenal. Pada saat itu, aku pikir aku bertemu malaikat. Kamu tidak tahu betapa aku ingin membawamu pergi. Sayangnya, kamu sudah menikah. Dan juga punya suami yang sangat mencintaimu. Aku tidak ingin merusak kebahagiaanmu. Jadi memilih pergi. Tapi kemudian, ketika aku mendapat kabarmu lagi, ternyata kita sudah terpisah selamanya. Jingluo. Aku akan mengambil kembali semua yang dia dapatkan darimu. Semuanya akan kuambil kembali. Xiao Su. Kamu tidak apa-apa? Sang Kiao. Tuhan sedang menghukumku. Xiao Su. Jangan berpikir macam-macam, ini hanya kecelakaan. Sebelum Jingluo pergi, dia mengambil semua barang di rumah ini. Semua yang berhubungan dengannya, semuanya dia bawa. Dia hanya menyisakan rumah ini untukku. Di dalam rumah ini ada kenangannya. Sekarang aku bahkan tidak punya rumah ini lagi. Satu-satunya yang masih berhubungan dengannya di sampingku sekarang hanyalah surat perceraian. Xiao Su. Akhirnya kamu mengakui bahwa kamu mencintainya. Maksudku, meskipun kamu salah mengenali orangnya, tapi kamu masih ada, di hari-hari dia mencintaimu setiap hari. Tanpa disadari, kamu jatuh cinta padanya. Bukan begitu? Sang Kiao. Aku sudah lama jatuh cinta padanya. Jingluo. Aku merindukannya. Aku merindukan Jingluo, dia tidak akan kembali. Dia tidak akan kembali. Xiao Su. Melihat ke depan, semuanya akan berlalu. Aku sebelumnya melakukan terlalu banyak hal yang tidak pantas. Terhadap Jingluo, mungkin hanya dengan aku sekarang. Menderita, dia baru bisa bahagia. Xiao Su. Kalau kakak ipar masih ada, dia tidak ingin melihatmu seperti ini sekarang. Dia paling mencintaimu di dunia ini. Dia tidak ingin melihatmu menderita. Dia menyakiti dirinya sendiri. Dia membenciku sampai menyakiti dirinya sendiri. Aku tidak pantas membuatnya mencintaiku. Xiao Su. Ini diberikan Xiaoyu padaku. Katanya dari kakak ipar. Direkam sebelum pergi. Seharusnya untukmu.
Jingluo. Jangan pergi, pulang bersamaku, ya? Rumah. Aku masih punya rumah? Maaf. Maafkan aku. Dunia ini sudah tidak ada lagi yang layak ku kenang. Tidak. Tidak, jangan pergi, kembalilah, ya? Jingluo. Jingluo, kembalilah, ya? Jingluo. Jingluo. Jingluo, kamu di mana? Setiap kali aku ingin menangkapmu, aku tidak bisa. Kamu mau kemana? Baru saja melihatmu, kamu langsung pergi. Baru saja melihatmu, kamu langsung pergi. Kamu mau apa? Aku tidak akan pernah menemukanmu. Apakah ini Bos Xiao? Silakan ikut saya. Aku sama sekali tidak siap untuk pesta pertunangan hari ini. Kita seperti ini. Terlalu cepat, bukan? Kalau sudah siap, mana bisa disebut kejutan? Tong-tong, sejak kau menyelamatkanku, aku langsung jatuh cinta padamu. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu memikirkanmu. Tapi, sebenarnya aku agak khawatir. Khawatir apa? Aku dengar tentang kisah cintamu dengan CEO Grup Xiao. Katanya, Bos XIAO Johnny Camel menyiksa istrinya sendiri. Sekarang Nyonya Xiao sudah meninggal. Semua orang bilang kau akan bersama Xiao Su. Tidak mungkin. Sebenarnya aku dan Xiao Su sudah putus hubungan sejak lama. Dia yang terus-menerus menggangguku. Yang benar-benar membuatku jatuh cinta padamu, sebenarnya adalah kamu. Tong-tong, kurasa hubunganmu dengan Xiao Su sangat dalam. Kamu tidak perlu takut dengan kekuatan keluarga luo kami. Dia berani melaku. Aku tidak. Xiao Su dulu jatuh dari lantai atas. Karena aku sengaja mendorongnya. Kamu sengaja mendorongnya jatuh? Jah. Tuan Luo, kamu tidak tahu. Xiao Su itu orangnya sangat arogan. Dia selalu memaksaku untuk bersamanya. Aku Juga hanya untuk melepaskan diri darinya. Aku baru. Pantas saja dulu saham Grup Xiao anjlok karena Xiao Su buta dan patah kaki. Di balik layar, Grup Qi yang mendorongnya. Ternyata Bos Qi ingin membersihkan hambatan untukmu. Bagaimana kamu tahu? Grup Qi memanfaatkan putusnya aliran dana keluarga Xiao untuk mengeruk banyak uang dan menutupi kerugiannya. Camel Piker. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kamu menyelidikuku? Bos Xiao, dengar jelas tidak? Lebih baik ke sini dan dengarkan. Kamu berani mengakaliku? Wanita seperti Nona Qi yang jahat
Bodoh. Dan lucu seperti ini, keluarga Luo tidak sanggup menikahinya. Hanya orang seperti Bos Xiao yang cocok untukmu. Asu. Apa buktimu? Mau bukti ya? Kitong Tong kebong padamu, Gilang Jiakin leukemia, untuk memaksamu menikahinya. Lalu menguras harta keluarga Xiao, untuk menutupi kerugian keluarga Qi. Sambil menjadikanmu kambing hitam untuk ayahnya. Mengakui kesalahan ayahnya. Kitong Tong dan ibunya yang jahat. Bahkan berusaha membunuh Jing Luo di meja operasi. Tapi Jing Luo tidak hanya berhasil selamat, tapi juga menyelamatkan nyawanya. Bahkan memanfaatkan situasi untuk memaksamu menikah. Menyelamatkanmu dan keluarga Xiao. Apa yang kau katakan? Semua benar. Gagal dengan rencana pertama. Kitong Tong pura-pura mau lompat dari gedung. Lalu sengaja mendorongmu, ingin membunuhmu. Untuk mengacaukan Xiao Group saat tak ada pemimpin. Kalau bukan karena Jing Luo mempertaruhkan nyawa, menyelamatkan Xiao Group untukmu. Meski matamu sembuh, kau tetap hanya akan menjadi orang miskin yang bodoh. Tidak. Tidak. Jia Bong. Kau berbohong. Bos Xiao. Tercut? Inilah wanita yang kau cintai selama 5 tahun. Kau yang membunuh Jing Luo. Bukan. Kaulah yang mengambil Jing Luo dariku. Kau pantas mati. Apa yang dikatakan Jing Luo dulu semuanya benar. Dia mau menikah denganku untuk menyelamatkanku. Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Asu, aku salah. Aku salah. Maafkan aku, ya? Kita nanti. Hidup bahagia, tidak berpisah lagi. Kita tidak akan berpisah lagi. Pergi. Ki Tong Tong. Kau dan ibumu yang jahat. Membunuh ibu Jing Luo. Membuatnya kehilangan rumah. Dia sudah hidup sangat menderita. Tapi kalian masih menjebaknya. Aku tidak akan memaafkan satupun dari keluarga Qi. Asu. Bagaimana denganku? Kenapa aku bisa sebodoh ini? Kenapa baru hari ini aku bisa melihat wajah aslimu? Bagi Jing Luo, aku lebih menjijikan darimu ribuan kali lipat. Bukankah Ki Jing Luo sudah meninggal? Bagaimana bisa masih bertunangan? Jangan bisa lagi. Bukankah wanita di foto ini adalah Nyonya Xiao? Apa hubungannya dengan putra mahkota keluarga Luo? Aku bilang jangan bicara. Siapa yang menyuruh kalian datang ke acara seperti ini? Siapa yang menyuruh kalian datang ke acara seperti ini? Bicaralah. Selamat datang di acara pertunanganku. Dengan Nona Qi Jing Luo. Tuan Luo, apa maksudmu? Apakah Jing Luo belum meninggal? Apakah dia bersamamu? Bos Xiao. Jing Luo sudah lama meninggal. Dia mati karena ulahmu sendiri. Lupa? Apa maksudmu mengadakan acara pertunangan ini? Karena baik hidup maupun mati, aku akan menikahinya. Aku tidak mengizinkan. Bos XIAO, kalian sudah bercerai. Lupa lagi? Kami tidak bercerai.
Sekarang kembalikan cincin. Milikku dan Jing Luo. Kembalikan. Siap, selalu membawa perjanjian antara kamu dan Jing Luo. Bukankah ingin memberitahu seluruh dunia kalian sudah cerai? Aku dan Jing Luo tidak bercerai. Aku dan Qi Jing Luo tidak bercerai. Hidup atau mati, kami tidak akan pernah cerai. Boss XIAO, aku ingat. Perjanjian cerai ini adalah peninggalan terakhir. Jing Luo untukmu. Berani-beraninya kau merobeknya. Jing Luo, kami tidak bercerai. Besok aku akan membawa Abu Jing Luo ke luar negeri. Jauh darimu. Jauh dari keluarga Xiao. Dasar apa kau berhak membawanya pergi? Dasar apa? Xiao Su, aku akan membuatmu tidak akan pernah bisa bertemu Jing Luo lagi selamanya. Turun dari mobil. Turun dari mobil. Dengan apa kau berhak membawa Jing Luo? Turun dari mobil. Xiao Su. Dia mati karena kau. Mati karena kau. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya memaksanya pergi meskipun dia akan membenciku. Setidaknya dia akan masih hidup. Maaf. Maaf. Aku yang membuatmu mati. Aku yang memaksamu mati, Jing Luo. Aku, semuanya karena aku. Xiao Su, kuatkan dirimu. Maaf, aku telah membunuh Jing Luo. Aku yang membunuh Jing Luo, dia tidak akan kembali. Meskipun kakak ipar tidak akan kembali, bagaimana dengan orang yang membunuhnya? Kau tidak boleh menyerah seperti ini. Bagaimana bisa kau putus asa? Benar. Aku belum membalaskan dendam untuk Jing Luo. Aku tidak boleh jatuh. Keluarga Qi. Aku akan membuatmu membayar ribuan kali lipat. Apa yang kau lakukan? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Boss Xiao. Mati. Terlalu murah untukmu. Boss XIAO, maafkan aku. Yang menganiaya Jing Luo saat itu adalah dia dan ibunya, tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan menyakitimu. Tapi aku akan membuatmu hidup tidak bisa. Mati pun tidak bisa. Boss Xiao, Boss Xiao, Boss XIAO, maafkan aku. Boss Xiao, Boss Xiao. Bangun. Asu, Bangun. Dulu. Kau pura-pura sakit, kau menipu Jing Luo untuk mengambil sumsum tulang. Sekarang. Aku akan membuatmu mengembalikan semua sumsum tulang itu. jangan. Sumsum tulangnya dulu, sama sekali tidak digunakan untukku. Asu, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini.
Kalian berdua, ambil sumsum tulangnya. Berapa banyak yang diambil Jingluo dulu? Dia 10 kali lipat. Asu, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Asu. Jingluo, aku sudah mengambil kembali yang menjadi milikmu. Kali ini, tidak ada yang bisa mengambil lagi apa yang seharusnya menjadi milikmu. Jingluo, jangan khawatir. Saya juga akan balas balik berutang padamu. Kakak, sudah 5 tahun, kamu membuat tunanganku menikahimu. Dan memintanya untuk tidak mencariku selama 5 tahun. Sekarang waktunya sudah habis. Kamu bisa mengembalikannya padaku, kan? Aku ternyata terlahir kembali. Kamu mabuk? Apa yang kamu lakukan? Cepat pergi. Jika bukan karena aku terkena leukemia 5 tahun lalu, hanya sumsum tulangmu yang bisa menyelamatkanku. Bagaimana mungkin Asu? Akan setuju menikahimu. Jingluo, aku sudah kembali. Jingluo, aku ternyata sudah kembali. Asu, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memeluknya? Kamu kan, Yingluo? Lagi-lagi kamu. Jingluo, apa yang terjadi dengan kakakku? Aku juga tidak tahu. Kamu bertanya padaku, siapa yang paling aku cintai? Jingluo, kamu bertanya padaku, siapa yang paling aku cintai? Xiao Yu, kamu bertanya padaku, siapa yang paling aku cintai? Siapa yang paling kamu cintai? Orang yang paling aku cintai adalah Qi Jingluo. Hari ini aku akan mengumumkan di sini. Wanita yang paling aku cintai adalah Qi Jingluo. Qi Jingluo adalah istri sahku. Dan juga satu-satunya nyonya presiden grup Xiao. Lebih dari itu, dia adalah orang yang paling aku cintai di dunia ini. Asu, kamu untuk si imut ini. Pukul aku. Aku memang sengaja memukulmu. Dulu aku buta hati, tidak bisa melihat wajah aslimu. Sekarang, jangan harap kau bisa memecah belah kami lagi. Mencelakakan Jingluo. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Pasti kau mencintaiku. Qi Jingluo, kau kan? Pasti kau yang mengatur ini semua. Pasti kau kan? Dasar perempuan licik. Sayang, apa kau terbentur? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, yang penting kau tidak apa-apa. Hei, bawa perempuan ini keluar. Aku tidak sengaja, cuma tidak sengaja menyentuhnya. Asu, Asu. Mulai sekarang, jangan dekati istriku setengah langkah pun. Zanggang, Asu, Zanggang, Asu. Dokter, istriku hamil, bagaimana ini? Jangan panik, tunggu sebentar lagi. Dokter, istriku. Hasil pemeriksaannya sudah keluar. Bagaimana? Cepat bicara. Ibu hamil sehat walafiat, tidak ada masalah.
Na pain teriak. Jingluo. Xiao Su. Kau dan Kitongtong. Bermain sandiwara di depanku, apa tujuannya? Kali ini dia sakit parah, kan? Bukan, ini bukan urusannya, aku yang sadar sendiri. Xiao Su. Kali ini apa yang kau mau? Ginjalku atau hatiku? Aku tidak mau apa-apa, aku hanya ingin kau tinggal. Di sampingku. Xiao Su, kita sudah menikah 5 tahun. Apa aku tidak mengenalmu? Kau selalu dingin padaku. Mana mungkin tiba-tiba berubah? Jingluo. Bagaimana jika aku bilang, aku bermimpi? Di mimpiku kau meninggalkanku, karena dalam mimpi itu, aku melakukan banyak hal kejam. Ketika aku tersadar, baru ku mengerti. Orang yang selalu kucintai sebenarnya adalah kamu. Xiao Su, kali ini apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Aku tidak ingin apa-apa. Xiao Su, aku hamil. Kali ini aku tidak bisa memberinya apapun lagi. Kau tahu tidak? Kita cerai saja. Pergilah cari Kitongtong. Jingluo, aku tidak mau bercerai. Percayalah padaku sekali lagi, ya. Kali ini tidak ada hubungannya dengan Kitongtong. Aku sendiri yang menyesal, Jingluo. Anggap saja untuk baik kita. Jika kamu merasa aku tidak layak, kamu bisa pergi kapan saja. Oke. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan sekali lagi. Ayo. Akhirnya kita kembali ke rumah kita. Aku akan membantumu mengganti sepatu. Mulai sekarang, rumah ini tidak perlu kamu bantu ganti sepatu. Kamu pasti lelah berdiri, duduklah sebentar. Ayo. Mau makan yang mana? Jeruk. Angkat kakimu. Bos Xiao. Ya. Mulai sekarang, semua pekerjaannya akan berkoordinasi denganku. Hah? Sayang, bagaimana kau tidak ganti kantor? Aku tiba-tiba ingat. Kantorku. Jingluo. Aku sudah bilang. Aku akan membuktikan. Dengan tindakan. Cantik, kan? Nanti bingkai foto kosong ini kita isi dengan foto bayi kita. Mulai sekarang, aku akan bekerja di sini sambil merawatmu. Jangan ganggu aku. Kalian perhatikan tidak, hari ini Bos Xiao ternyata menemani Bos Qi ke kantor. Ini bisa dibilang anak hilang kembali, ya? Iya, dulu dia selalu mengepekin Bos Kiwai. Tidak pernah datang ke grup Changhe. Bagaimana mereka? Tiba-tiba jadi dekat. Ayah, siapa yang tahu alasannya? Qi Jingluo. Qi Jingluo, keluar sekarang. Nona, ini adalah grup Changhe, bukan rumah keluarga Qi. Segera pergi. Siapa kamu? Aku adiknya Qi Jingluo. Grup Changhe nanti akan menjadi milikku. Apa hakmu menghalangiku? Asu, Kenapa kamu membantunya memukulku? Dia cuma anjing perusahaan saja. Orang Jingluo adalah orangku. Aku tidak membantunya. Aku membantumu, si imut ini. Pukulan yang bagus. Tidak heran dari kemarin malam sampai sekarang. Aku tidak bisa menghubungimu, teleponmu tidak bisa dihubungi. Aku tidak hanya memblokirmu, tapi juga keluarga Qi. Rantai dana yang kekurangan, dan saham yang dijual pendek, semuanya.
adalah perbuatanku. Apa katamu? Kamu yang menyerang keluarga Qi? Kamu, termasuk orang tuamu, sejak kecil selalu menindas Jingluo, tidak seharusnya aku membalas untuknya. Asu. Asu, kamu ngomong apa sih? Aku? Jelas aku yang mencintaimu. Aku tidak percaya kamu benar-benar. Jatuh cinta pada Qi Jingluo. Apa dia memerasmu? Dia memerasmu, kan? Benar, kan? Qi Tongtong. Dulu aku buta hati, tidak bisa melihat wajah aslimu, aku juga tidak bisa melihat hatiku sendiri. Tapi sekarang, aku sudah melihat. Jingluo adalah orang yang paling kucintai. Qi Tongtong, mulai sekarang. Jangan ganggu aku lagi, apalagi fitnah istriku. Jika tidak, aku tidak segan menghancurkan keluarga Qi. Hingga hancur berantakan. Aku ingat semuanya. Semua kejadian, aku ingat semuanya. Orang yang ingin kulindungi adalah gadis kecil yang menangis sambil memeluk foto. Kamu akhirnya ingat. Mulai sekarang. Selamanya, hanya mencintaimu. Jingluo. Aku mencintaimu. Sekarang, akhirnya seperti suami dan ayah. Akhirnya tahu menyayangi, tidak sia-sia Jingluo. Selama ini baik padamu. Dokter, selamatkan ibu, selamatkan ibu, dokter, selamatkan ibu. Bapak calon ayah, tolong tenang. Sekarang sudah zaman apa? Masih ada pikiran kolot begitu? Selamat, kamu jadi ayah. Ibu dan anak selamat. Ayo. Tak disangka. Bos Xiao yang terkenal di Haicheng ternyata jadi budak istri. Aku sendiri yang akan melakukannya. Ada bagian lain yang tidak nyaman? Eo. Papa jandong ke Papa jandong. Ayo, cari papa. Hahaha, ternyata juga budak anak perempuan. Beri nama untuk anak ini, namanya Xiao Qingyu. Untung aku terlahir kembali. Baru bisa menebus semua ini. Sayang. Ah. Aku lihat pemandangan pantai akhir-akhir ini bagus. Beberapa hari lagi kita pergi main ke pantai. Sayang. Kenapa tiba-tiba ingin pergi ke pantai? Saya melihat orang mengirim lingkaran teman. Tidak apa-apa. Aku terlalu banyak pikiran. Ada apa? Tunggu beberapa waktu lagi, aku akan ajak kamu dan anak kita pergi bersama. Baik. Bos Xiao, lama tidak bertemu. Jingluo. Ajian. Kamu datang menjemputku. Apa maksudmu? Oh. Lupa memperkenalkanmu. Ini pria yang paling kusayangi. Dan ayah dari anak perempuanku. Aku tidak percaya. Jingluo, kamu kan mencintaiku. Kenapa kamu bersama pria lain? Xiao Su. Cinta yang datang terlambat lebih hina dari rumput. Sebelumnya aku memberi begitu banyak untukmu, sampai rela memberikan hatiku. Tapi kamu, bagaimana kamu memperlakukanku? Kenapa aku harus terus menunggumu? Bukan kamu. Kamu kan mencintaiku. Aku sudah lama tidak mencintaimu. Tapi aku juga mencintaimu. Aku mencintaimu, kamu juga mencintaiku. Sudah terlambat. Apa maksudmu terlambat? Aku terlahir kembali. Semua yang kumiliki bisa kuperbaiki. Sekarang aku sudah melakukan semuanya dengan baik. Dan kau juga berdiri di hadapanku dengan hidup. Bukankah seperti ini? Aku mengerti, aku mengerti. Jingluo, maafkan aku salah, maaf. Xiao Su, apa kau masih belum mengerti? Jingluo tidak akan kembali padamu.
Dia sudah kubawa pergi. Apa maksudmu? Apa maksudmu, Xiao Su? Aku sudah mati. Aku sangat senang setelah gila. Mengapa kau tidak senang? Tertawalah, tertawa. Mengapa tidak seperti kami? Terdewala. Lihatlah dia, penuh belas kasihan. Apakah dia lagi berhayal tentang istrinya di kepalanya? Dia tadi masih berlutut, memohon padaku untuk tidak pergi, terus berlutut. Bagaimana mungkin? Ini di mana? Kenapa aku di sini? Jingluo. Jingluo. Luo Jian. Kita pura-pura sakit, dia ini benar-benar sakit. Istrimu sudah mati 3 tahun lalu, masih memikirkan istrimu? Tidak. Aku terlahir kembali. Aku bisa menyelamatkan semua ini. Semua hal bisa kuselamatkan. Kembali. Jingluo, istriku ada di pantai. Aku akan mencari istriku. Jangan pergi, terus berlutut untukku. Jangan tarik aku cari istriku. Kenapa kau menghalangiku? Jangan halangi aku akan ke pantai mencari Jingluo. Apakah kalian bersekongkol dengan Luo Jian? Kau gila ya? Istrimu sudah mati. Melompat ke laut, saat ditemukan sudah membusuk. Kau melihatnya sendiri, kau lupa? Lepaskan aku. Berlututlah. Jika aku masih hidup, pasti akan sangat bahagia. Akhirnya kau tahu seluruh kebenaran. Akhirnya kau jatuh cinta padaku lagi. Aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Xiao Su, tidak ada hal yang bisa diulang kembali. Aku lelah. Tidak bisa mencintai lagi. Xiao Su, aku akan pergi. Bisakah aku menciummu untuk terakhir kali? Ketika aku tenggelam di laut, kamu sedang apa? Kamu pantas? Jingluo. Pergilah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jika kamu tidak bisa kembali ke duniaku, maka aku akan mencarimu di duniamu. Aku sudah lama gila. Tepat di hari Jingluo pergi. Sepenuhnya. Benar-benar gila. Xiao Su. Setelah kamu gila, ibumu tertekan dan segera menyusul. Selama ini,
Perusahaan dikelola oleh aku dan Xiao Yu. Aku yang bersalah padamu. Kalau kamu sudah tahu, maka kamu harus menanggung semuanya. Jangan buat kami khawatir lagi. Sang Qiao, kamu tahu apa yang ingin kulakukan? Xiao Su, orang harus melihat ke depan. Aku tidak bisa melihatnya. Aku tidak bisa melihat masa depan. Kamu tetap ingin melakukan ini? Semuanya sudah terlambat. Sekarang aku hanya ingin bertemu dengannya. Biarkan aku sendiri sebentar. Sang Qiao, terima kasih. Jika ada kehidupan selanjutnya, Kita akan tetap menjadi teman. Aku pernah memiliki cinta yang paling tulus di dunia. Sayangnya aku kehilangannya. Kehilangan wanita yang paling mencintaiku di dunia ini. Jing Luo. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku berharap bisa bertemu denganmu lagi. Kali ini, biarkan aku yang mencintaimu dengan baik.